Itu tadi jaringan, sekarang kita akan belajar tentang organ atau sistem. Nah, jadi apa sih organ atau sistem itu? Jadi organ atau sistem itu adalah kumpulan jaringan yang membentuk sebuah fungsi tertentu. Jadi jaringan-jaringan tubuh tadi, dia akan berkumpul menjadi satu membentuk sebuah fungsi yang kita sebut dengan organ atau sistem. Nah, jadi sistem tubuh itu ada banyak ya. Yang pertama ada kardiovaskuler. Kardiovaskuler ini adalah sistem tubuh. Ya nanti penjelasannya akan saya jelaskan di bawah ya. Ada sistem kardiovaskuler, sistem pencernaan, sistem endokrin, sistem kekebalan, sistem integumen, sistem limfatik, kemudian sistem otot, sistem syaraf, sistem reproduksi, pernafasan, sistem muskulo atau sistem rangka, kemudian sistem urin. Nah, ini adalah sistem-sistem tubuh kita. Oke, nah sekarang kita langsung belajar tentang fisiologi. Nah, sistem tadi fungsinya akan saya jelaskan di fisiologi ini biar tidak terjadi 2 kali pengulangan. Oke, jadi apa sih fisiologi itu? Jadi fisiologi itu adalah ilmu yang mempelajari fungsi dari organ tubuh kita. Nah, ini tadi saya sudah janji untuk menjelaskan fungsi dari sistem-sistem tubuh kita. Jadi sistem tubuh kita itu ada beberapa sistem. Yang pertama ada kardiovaskuler, terdiri dari organ atau jaringan yang terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Kemudian dia fungsinya adalah mengalirkan darah ke seluruh jaringan tubuh. Jadi sistem kardiovaskuler ini sistem yang bertanggung jawab terhadap aliran darah ke seluruh jaringan tubuh. Kemudian sistem respirasi terdiri dari organ atau jaringan hidung, faring, laring, trakea, bronki, bronkiolus, paru-paru. Nah, berfungsi untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi respirasi ini berfungsi untuk memastikan tubuh kita mendapatkan suplai oksigen atau asupan oksigen yang cukup. Sehingga berhubungan erat sekali antara respirasi dan kardiovaskuler, karena kardiovaskuler ini berfungsi untuk mendistribusikan oksigen ke seluruh tubuh. Sehingga ketika ada masalah di respirasi, kardiovaskuler ini seringkali organ tercepat yang mendapatkan dampak. Begitupun sebaliknya. Ketika kardiovaskuler bermasalah, maka organ respirasi adalah organ tercepat yang bisa merasakan dampaknya. Kemudian pencernaan, sistem pencernaan. Di sini ada terdiri dari mulut, faring, esofagus, lambung, usus kecil, kelenjar ludah, pankreas, hati, kantong empedu. Dia fungsinya untuk mencerna dan mengabsorpsi atau menyerap nutrien atau zat-zat makanan, garam, dan air. Kemudian imun atau sistem kekebalan tubuh, dia terdiri dari sel darah putih, pembuluh darah, dan simpul limfe, timus, dan jaringan limfe yang lain. Fungsinya adalah pertahanan terhadap benda asing atau infeksi yang masuk ke dalam tubuh, kemudian pengembalian cairan ekstraseluler ke dalam darah. Jadi berfungsi selain untuk imunitas, tapi juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan cairan antara yang di dalam pembuluh darah dan di luar pembuluh darah. Kemudian urinaria ini, oke, mohon maaf ya berisik sekali. Oke, urinaria ini terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra yang dia memiliki fungsi untuk pengaturan komposisi plasma melalui ekskresi zat-zat sisa, garam, dan air. Jadi berfungsi untuk mengeluarkan cairan-cairan sisa untuk keluar dari tubuh kita. Kemudian endokrin di sini adalah hormon ya. Jadi terdiri dari pankreas, testis, indung telur, hipotalamus, ginjal, pituitari, tiroid, paratiroid, adrenal, usus kecil, timus. Nah, fungsinya tadi saya sudah jelaskan adalah hormon. Jadi dia regulasi dan koordinasi berbagai macam aktivitas di dalam tubuh kita yang dipengaruhi oleh hormon. Jadi hormon itu adalah senyawa kimia yang nanti mempengaruhi kerja-kerja dari tubuh kita. Nah, endokrin ini bertanggung jawab untuk mengatur regulasi hormon supaya kerja seluruh tubuh kita ini normal. Kemudian reproduksi, kita sudah tahu ya reproduksi, maka dia untuk pria ada
penis, testis, saluran dengan kelenjar terkait. Kemudian wanita ada indung telur atau ovarium, kemudian uterus, pembuluh darah uteri, vagina, ada payudara atau kelenjar susu ya. Nah, dia berfungsi untuk memproduksi sperma pada laki-laki, ovum pada wanita, kemudian juga sebagai tempat untuk perkembangan embrio dan janin. Nah, sistem yang lain adalah sistem integumen yang terdiri dari kulit dan rambut yang berfungsi untuk memproteksi tubuh kita dari lingkungan luar. Jadi, kulit kita ini disadari atau tidak adalah lapis pertama proteksi dari dalam diri kita ya. Jadi, ibaratnya seperti perisai utama kita, karena kalau kulit kita robek, maka zat kuman ataupun yang kuman, infeksi, virus, dan sebagainya itu akan mampu masuk secara lebih mudah ke dalam tubuh kita. Sehingga resiko infeksi itu akan semakin tinggi ketika kulit kita rusak. Nah, kemudian selain untuk proteksi, maka juga berfungsi sebagai pengatur suhu, yaitu kulit kita. Kemudian muskuloskeletal ini terdiri dari otot dan rangka yang berfungsi untuk mempertahankan postur, kemudian melindungi dan mendukung organ dalam serta pergerakan tubuh kita. Jadi seperti otot rangka, dia melindungi jantung dan paru-paru. Kemudian pergerakan tubuh ya, kita tahu tulang-tulang kita itu semuanya berfungsi untuk pergerakan tubuh kita. Kemudian sistem syaraf. Sistem syaraf ini terdiri dari saraf pusat yaitu otak dan sumsum tulang belakang, dan saraf tepi ada ganglion dan serabut-serabut syaraf. Fungsinya jelas, menerima dan mengelola rangsangan dan memberikan respon yang sesuai. Nah, itu adalah fisiologi dari sistem tubuh kita secara singkat. Untuk lebih detailnya akan kita bahas di materi-materi selanjutnya. Nah, di sini kita akan belajar tentang karakteristik makhluk hidup. Jadi, sistem tubuh manusia itu sama. Semuanya sama. Individu satu sama individu lain mempunyai semua sistem tersebut. Ya, jadi kita mempunyai sistem fungsional yang sama. Pencernaan, pernafasan, semua kerjanya itu adalah sama. Jadi manusia itu tersusun sedemikian rupa sehingga dapat mengatur sesuatu. Jadi dapat mengatur seluruh kerja dari tubuhnya. Dan memang kadang-kadang dapat berubah kerja atau fungsinya ketika ada gangguan atau masalah-masalah yang muncul. Jadi, pada dasarnya seluruh organ tubuh kita ini berfungsi untuk membantu mempertahankan supaya kita mencapai kondisi yang tetap atau homeostasis. Nah, kita akan belajar tentang homeostasis. Apa sih homeostasis itu? Jadi, homeostasis ini adalah bagaimana upaya tubuh kita melalui organ-organ tadi mempertahankan kondisi-kondisi yang konstan atau tetap dalam seluruh organ atau dalam seluruh sistem tubuh kita supaya tetap sehat. Jadi tubuh kita ini didesain untuk terus menjaga fungsi kesehatan dalam seluruh organnya. Jadi jantung ya dia akan berupaya untuk melakukan kerja seperti itu, seperti normalnya jantung. Paru-paru pun begitu, pencernaan pun begitu. Nah, jadi seluruh organ tubuh kita ini bekerja berupaya untuk mempertahankan kerjanya yang normal. Itu adalah homeostasis. Ya, jadi paru-paru dia akan selalu bekerja atau berupaya untuk menyediakan oksigen sebanyak yang dibutuhkan oleh tubuh. Ginjal juga gitu, dia akan berusaha untuk mempertahankan konsentrasi ion yang konstan. Jadi misalnya kadar garamnya yang normal itu seperti apa, kadar-kadar senyawa yang lain yang dibutuhkan tubuh itu seperti apa, yang nggak normal dibuang, yang berlebih dibuang, yang kurang disimpan, dan sebagainya. Usus dia juga berfungsi untuk menyediakan makanan yang diperlukan oleh tubuh kita. Oke, nah kondisi ini tetapi dapat berubah. Jadi hal-hal yang normal ini dapat berubah ketika ada masalah yang terjadi di dalam tubuh kita. Begitu.